Siapkan catatan saudara dan Alkitab saudara. Yang pastinya hari ini firman Tuhan memberkati hidup kita. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kepada kita, menghargai Allah melalui korban persembahan. Sekali lagi judul firman Tuhan kepada kita, menghargai Allah melalui korban persembahan. Buka Alkitab saudara, Imamat 7 ayat 37 sampai ayat 38. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Sekali lagi, Imamat 7 ayat 37 sampai 38. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Saya masih tunggu saudara yang masih membuka Alkitabnya. Imamat 7, 37 sampai 38. Sudah dapat semuanya? Amin. 3 ya. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka. Saudara yang terkasih, pasal pertama sampai pasal ke-7 dari kitab Imamat berbicara mengenai korban persembahan, yakni korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Itu berarti perjanjian lama mengajarkan bahwa manusia harus menghargai Allah melalui korban persembahan, baik dari kekayaannya, baik dari hasil ladangnya, maupun juga dari binatang yang mereka punyai. Sedangkan di saat ini kita menghormati Allah dengan persembahan tubuh kita atau hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata, saudara kekasih, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Itulah kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak menuntut agar kita mempersembahkan binatang. Puji Tuhan kalau kita punya binatang. Kalau tidak, bagaimana keadaan kita? Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan hanya menuntut persembahan, yaitu persembahan hidup kita. Itulah yang dikatakan Roma 12 ayat 1. Agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita semua. Agar kita mempersembahkan tubuh kita, persembahan hidup kita, sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Orang-orang percaya yang sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, pasti bisa mengorbankan waktunya, talentanya, kekayaannya, apa yang dipunyainya. Sebab dia tahu bahwa tubuhnya atau hidupnya jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ia miliki, yang telah dipersembahkan kepada Allah. Kalau hidup yang paling berharga kita persembahkan kepada Tuhan,
13. Satu orang membacakan kepada kita. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar apabila seseorang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dan ini menceritakan kasih Kristus kepada kita. Dia berkorban, memberikan nyawanya, artinya memberikan tubuhnya untuk keselamatan kita. Makanya saya katakan tadi, tubuh atau hidup kita yang paling berharga dari apa yang kita punyai. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, binatang yang kita miliki, hidupmu jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Dan kalau orang atau kita sudah mempersembahkan tubuh kita yang paling berharga, apalagi yang lain-lainnya. Saya kasih contoh kepada saudara. Kalau kita memiliki yang paling bernilai di rumah kita, contohnya mobil, kita bisa pinjamkan kepada orang, apalagi sepeda motor. Apakah mengerti saudara? Kalau kita punya emas dan mengkorbankannya di rumah Tuhan, apalagi perak. Walaupun nilainya itu cukup berharga, dan kalau kita bisa berkorban kepada orang lain, apalagi yang lainnya. Itulah yang saya katakan. Kalau hidup kita jaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi yang lainnya yang kita punyai, yang lebih berharga adalah hidup kita. Tetapi kalau seseorang mempertahankan haknya, saudara yang terkasih, sulit bagi dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Sulit bagi dia memberikan talentanya untuk Tuhan. Sulit baginya memberikan materinya untuk Tuhan. Saya ragu hidupnya atau tubuhnya tidak sepenuh dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tubuh kita, hidup kita jauh lebih berharga dari semua yang kita punyai. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika tubuh kita mengalami kematian, maka berakhir juga kehidupan kita di dunia ini. Sehingga waktu, talenta, tenaga, dan uang kita pun dengan sendirinya berakhir. Makanya saya sangat bersuka cita kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika visi disampaikan oleh Bapak Gembala bahwasanya kita akan membangun satu tempat untuk kita beribadah, jemaat Tuhan semuanya respon. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang tubuhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena kita tahu itulah yang paling berharga. Kalau waktu kita saja kita tidak memberikan kepada Tuhan, apalagi uang, mustahil saudara. Apalagi kalau dasarnya kita kikir. Benar ya? Datang ibadah aja setengah mati. Jaga hidupnya aja setengah mati. Apalagi kalau pendeta umumkan kita akan berkorban. Dia mundur pelan-pelan. Itu artinya tidak sepenuh hati hidupnya diserahkannya kepada Tuhan. Dan dia tidak mengerti bahwa hidupnya jauh lebih berharga dari apa yang dia punyai. Haleluya. Makanya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa saudara? Yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita lebih berharga dan Tuhan sudah menebus hidup kita, jagalah hidup saudara.
tidak tahu bahwa tubuhnya, hidupnya lebih berharga daripada kekayaan itu. Memang saya tahu kita butuh. Tetapi ketahuilah saudara, hidupmu jauh lebih berarti dibanding yang lainnya. Katakan amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mengapa harus tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Allah. Satu orang membacakan 1 Korintus 3 ayat 16 dan satu orang lagi yang membacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Sekali lagi, mengapa harus tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Karena tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, satu orang bacakannya. Dan 1 Korintus 6 ayat 19. Kalau sudah dapat langsung. 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Baik saudara yang kekasih, meskipun kata tubuh dalam Alkitab berarti mayat atau jasad, benar ya? Markus 15:43 nanti saudara bisa membacanya. Tetapi lazimnya kata tubuh menunjuk pada seluruh keberadaan fisik manusia yang masih aktif di dunia ini. Makanya dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama katakan, saya bukan milik sendiri. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, tubuh adalah bagian penting. Sebab Roh Kudus berdiam di dalam sebagai baitnya. Dalam perjanjian lama, bait Allah merupakan tempat di mana Allah yang maha tinggi berjanji untuk menemui umatnya atau menemui bangsa Israel. Bangsa Israel boleh datang ke bait Allah, dan Allah maha tinggi akan menjumpai mereka. Dan Allah maha tinggi tidaklah berdiam di dalam kamar tembok bangunan bait Allah, tetapi Allah hanya berdiam di tempat khusus dalam ruang maha kudus. Dan dalam perjanjian baru tidak lagi dikatakan bahwa Allah berdiam dalam bangunan, tetapi Allah berdiam di dalam saudara sebagai bait Allah, buatan tangannya sendiri. Makanya dikatakan, saudara yang kekasih, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu berarti tubuh kita ini perlu dijaga, karena baitnya Allah, buatan tangan Tuhan sendiri. Jangan rusak itu, katakan amin. Tuhan memberi tubuh indera untuk merasakan kesenangan dan kenikmatan. Tapi kita sadar bahwa tidak semua hal yang kita lakukan dengan tubuh ini mendatangkan manfaat dan berkat. Contohnya makanan yang enak. Kalau kita makan makanan berlebihan, itu akan berbahaya. Kalau kita nonton televisi, main HP berlebihan, itu membahayakan. Beberapa minggu yang lalu, saya nonton ada viral seorang pemuda, ya saudara kekasih, kecanduan dengan games online. Dan dia jatuh sakit.
sarafnya rusak. Dan itu sudah berkali-kali saya mendengar di berita. Karena memang berlebihan memakai HP. Memang HP itu berguna untuk komunikasi. Kalau kita perlu sesuatu, butuh sesuatu cepat. Tapi kalau berlebihan, itu juga akan merusak tubuh kita. Amin. Makanan enak, kalau berlebihan, ya saudara kasih, bisa intensitas berlebihan di dalam tubuh kita. Kolesterol lah, gula darah lah, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah ada riwayat sakit, jaga makanan saudara. Walaupun kita sudah berdoa, tetapi ada bagian kita. Kalau kolesterolnya kita tinggi, jangan makan yang berlemak terus. Jangan makan daging-daging terus. Karena kalau berlebihan, itu membahayakan tubuh kita. Apalagi dengan alkohol, apalagi dengan narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Itu dapat merusak tubuh kita. Karena alkohol, narkoba, rokok, dan lain sebagainya itu bersifat destruktif dan pasti membahayakan tubuh kita. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, tubuhmu itu dalam baik Allah. Buahkan tangan Tuhan sendiri. Jangan rusak itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Oh, bagi anak pemuda di sini, jangan rusak tubuhmu dengan berpacaran bebas. Jangan rusak tubuhmu dengan keterikatan film-film porno. Itu akan merusak masa depanmu. Itu akan merusak tubuhmu. Ketahuilah, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Baiknya Allah. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna bagiku. Buka Alkitab saudara. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Iya saudara kekasih, karena sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Jangan mau diperhambat lagi dengan alkohol, narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Karena itu tidak berguna bagi tubuh kita. Itu merusak. Untuk itu jemaat Tuhan, kita harus sadar bahwa tubuh kita milik Tuhan, bukan milik saudara. Kalau kita tahu tubuh kita milik Tuhan, kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Makanya dikatakan tadi, saudara kekasih, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara milik Tuhan, bukan milik dunia. Saudara milik Tuhan, bukan milik dosa. Saudara milik Tuhan, bukan milik saudara sendiri. Untuk itu jangan kita suka-suka hati dan melakukan segala sesuatu yang kita rasa itu enak bagi daging kita. Kalau kita sadar tubuh ini milik Tuhan, kita tidak sembarangan memasukkan yang tidak baik di dalam tubuh ini. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dikatakan Galatia 2 ayat 20a. Saya baca kepada saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sama-sama katakan, Kristus yang hidup di dalam aku.
Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, segala macam perbuatan jahat, bukan itu lagi yang kita sukai. Hal-hal yang tidak Tuhan sukai, itu juga kita benci. Hal-hal yang Tuhan sukai, itu juga yang kita sukai. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini milik Tuhan. Katakan amin. Kristus yang hidup di dalam kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jaga tubuh saudara. Kalau tubuh ini milik Tuhan, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi contoh. Supaya lewat tubuh kita ini, Tuhan Yesus dipermuliakan. Bukan Tuhan dipermalukan. Kalau kita sudah berkata, Kristus yang hidup di dalam aku, berarti karakternya Kristus ada di dalam diri saudara. Katakan amin. Karakter yang tidak baik, tinggalkan itu, singkirkan itu. Karakter Kristus nyata di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena kita tahu Kristus yang hidup di dalam kita. Katakan amin. Dan Tuhan akan bersuka cita di dalam hidup saudara. Poin yang kedua. Mengapa harus tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Yang pertama tadi, karena tubuh kita adalah baik Allah. Yang kedua, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita lanjut di ayat yang ke-20 tadi, 1 Korintus 6 ayat 20. Poin kita yang kedua, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Buka Alkitab saudara, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Katakan amin. Mulut bagian daripada tubuh. Mulut harus mempermuliakan Tuhan. Jangan ada gosip. Jangan ada fitnah. Jangan ada perkataan-perkataan kotor. Tidak boleh dipakai untuk menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Karena mulut bagian tubuh dan tubuh milik Tuhan. Katakan amin. Tubuh milik Tuhan. Untuk itu kita perlu mengekang lidah kita. Kenapa demikian? Karena bisa juga ucapan kita membinasakan kita sendiri. Bisa juga ucapan kita mendatangkan hal-hal yang baik atas kita. Untuk itu, biarlah di mulut kita hal-hal yang baik yang keluar. Ucapan membangun, bukan ucapan yang melemahkan semangat orang. Ucapan kita harus mendukung orang itu di dalam Tuhan, bukan mematahkan semangatnya, bukan malah menggosipkan dia. Saya mau tanya, siapa yang tidak punya kekurangan di sini? Semua. Saya yang berdiri di depan saudara, saya akui saya punya kekurangan. Dan kalau kita tahu kekurangan saudara kita, jangan pakai untuk melemahkan dia. Jangan pakai untuk melemahkan semangatnya.
kita menghargai Kristus, hargai saudara-saudara yang lain. Hargai diri saudara. Katakan haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Saya mau hargai hidup saya. Saya mau hargai orang lain. Apapun kekurangannya, saya bisa menerimanya. Katakan amin. Oh, di depan baik-baik. Ya, saudara tahu. Iya, saudara. Oh, di depan saudara sanjung dia. Di belakang saudara tikam dia. Itu artinya saudara tidak menghargai tubuh yang adalah bait Allah, buatan tangan Tuhan. Saya sudah katakan dari awal, tubuh yang paling berharga. Untuk itu, hargailah tubuh saudara. Hargailah orang lain. Katakan amin. Jaga lidah saudara. Jaga ucapan saudara. Perkatakan perkataan yang memberkati, menguatkan, menopang orang tersebut. Yang tadinya dia lagi lemah, yang tadinya dia lagi punya beban berat, tetapi karena perkataan saudara menopang dia, menguatkan dia, yang tadinya dia tidak mau datang lagi sama Tuhan, tetapi karena perkataan saudara dia datang sama Tuhan. Amin. Jangan gara-gara perkataan saudara dia mundur dari jalan. Memang saya tahu itu keputusan seseorang, tetapi ada andil saudara di situ. Makanya dikatakan Yakobus 1 ayat 26, jika ada seseorang mengaku dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi bukan hanya sekedar datang ibadah, bukan hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita akui kita orang Kristen, bukan hanya sekedar kita berkata saya beriman kepada Tuhan yang hidup. Lebih daripada itu, kita harus menjaga tubuh kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena dikatakan, kalau tidak, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau boleh saya katakan, sia-sialah imannya, sia-sialah pengharapannya. Karena dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan tubuhnya untuk Tuhan. Di sini amin, di luar sana aman. Haleluya. Di sini mulutnya memuji Tuhan, di luar sana gosipkan orang. Di sini tangannya mengangkat tangan untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Di luar sana dia tampar mulut orang. Oh, saya mau katakan kepada saudara, sia-sialah ibadah, sia-sialah pengorbanan. Kau bilang saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, sia-sia. Tapi kalau kita jaga seluruh tubuh kita, kita jaga mulut kita jaga mata kita jaga pendengaran kita, dan lain sebagainya. Karena kita tahu tubuh kita yang paling berharga. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tubuh kita yang paling berharga, tidak ada yang lain. Saya sudah katakan tadi, Tuhan mengorbankan tubuhnya, nyawanya, hanya untuk saya dan saudara. Untuk itu hargai tubuh saudara, hargai orang lain, hargai pengorbanan Tuhan itu, dan muliakanlah Allah dengan tubuh. Katakan amin. Jadi semua anggota tubuh kita harus mempermuliakan Tuhan. Seluruh anggota tubuh kita harus mempermuliakan Tuhan. Dan semua anggota tubuh
kita juga harus menjadi senjata kebenaran. Bukan hanya senjata kebenaran mulut kita saja, tangan kita juga, pikiran kita juga, pendengaran kita juga. Katakan amin. Katakan amin. Kan kalau gosip itu terjadi, dia dengar dulu, benar ya? Dia dengar dulu, baru dia mengucapkan. Untuk itu seluruh tubuh kita jaga, saudara. Kita buka Alkitab kita dulu. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Saya tolong bacakan bagi kita. Roma 6 13 sampai 14. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukuman Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kita tidak diperhamba oleh dosa lagi. Katakan amin. Karena itu jangan kita mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka lagi. Yudas 1 ayat 8. Dan satu orang juga membacakan bagi kita Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Yudas 1 ayat 8. Yudas 1 ayat yang ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Ya. Kalau kita mencemarkan tubuh kita, kita menghina pencipta. Kita menghina kekuasaan Allah. Bahkan menghujat semua yang di sorga. Makanya begitu penting tubuh kita. Katakan amin. Begitu berharga tubuh kita. Karena ciptaan Tuhan. Allah yang membentuknya. Kalau kita mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketahuilah kita menghujat pekerjaan Tuhan. Kita menghina kekuasaan Allah yang menjadikan tubuh kita. Karena Tuhan menciptakan saudara bukan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan menciptakan saudara bukan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Allah kita. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dunia, bukan menyenangkan keinginan kita sendiri. Makanya dikatakan, jangan biarkan tubuh kita dicemarkan dengan apapun juga. Kenapa demikian? Supaya Yesus nyata dimuliakan dalam tubuh kita. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Filipi 1 ayat 20 sampai 21.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Karena dikatakan di sini tadi, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jaga hidup kita sampai kita mau menghadap pencipta kita. Kita tetap menjaga hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Baik lagi kita hidup di dunia ini sampai kita menghadap pencipta. Biarlah nyata nama Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Oleh karena itu kita harus terus melatih tubuh kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadi latih tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 9 ayat 27. Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Untuk itu latih tubuh kita. Kuasai diri saudara. Karena Paulus berkata, kalau tidak, sesudah aku melayani, sesudah aku memberitakan ini, jangan sampai aku sendiri ditolak. Kenapa? Karena kita tidak menjaga tubuh kita. Kita tidak menjaga hidup kita. Makanya dikatakan Paulus, jangan sendiri aku yang ditolak. Kita pikir kalau Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjaga tubuh kita, yang adalah baik Roh Kudus, buatan tangan Tuhan sendiri, maka bisa jadi yang dikatakan Paulus, jadi bagi kita, kita ditolak akhirnya. Dan ketika kita ditolak, betapa malangnya hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Itulah Paulus menjaga tubuhnya, menjaga hidupnya, agar dia berkenan kepada Tuhan. Ketika dia melayani pun, sesudah dia melayani, dia tetap menjaga tubuhnya. Karena dia takut, kalau dia tidak menjaga hidupnya, dia ditolak Tuhan. Jangan mau demikian. Jangan mau demikian. Jangan mau demikian. Katakan amin. Sesudah kita melayani, memuji Tuhan di tempat ini, kita jaga hidup kita, pikiran kita, hati kita. Ketika kita keluar dari ibadah ini, kita jaga juga tubuh kita. Kita jaga juga hidup kita. Supaya tubuh ini layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menolak kita pada waktunya. Sehingga dikatakan yang sudah kita baca tadi, tidak sia-sia ibadah kita, tidak sia-sia kesetiaan kita, karena kita menjaga hidup kita. Katakan amin. Yang mau jaga hidupnya katakan saya. Katakan kiri kan, kita jaga hidup kita ya, supaya jangan kita ditolak Tuhan. Haleluya saudara. Iya, saya tidak enak kalau ditolak. Saya datang ke rumah saudara tolak saya. Kayak tidak enak.
Ini contoh ya, kalau jemaat Tuhan tidak pernah demikian. Ini contoh. Kami datang saja, belum duduk pun sudah buru-buru siapkan air minum. Karena saudara menghargai kami. Tetapi tidak enak kalau kita ditolak. Saya tidak tahu pengalaman saudara. Apakah saudara kan sebelum menikah, kita kan melalui pacaran dulu, benar ya? Benar ya? Jangan bapak-bapak, ibu-ibu bilang, saya tidak pernah pacaran. Itu dusta itu ya. Tidak enak ya. Apa saudara pernah punya pengalaman ditolak cintanya? Pernah ya? Pernah. Ditolak cintanya. Enak atau tidak? Sakit. Sakit. Iya. Sebelum sama Bapak Pendeta, saudara, saya pernah suka sama seseorang. Kalau kita suka sama seseorang, pasti kelihatan dari gerak-gerik kita. Dan laki-laki itu tahu bahwasanya saya suka sama dia sebelum saya mengucapkan juga. Karena saya perempuan, saya tidak mau dia mengucapkan. Tetapi dia tahu, dia menghindar. Dan memang tidak enak. Walaupun saya belum mengucapkannya. Dan saya diamkan. Dan puji Tuhan, Bapak Pendeta datang. Haleluya. Cinta saya tidak tertolak. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, ini yang kita harap-harapkan. Ini yang kita rindu-rindukan. Agar kita jangan ditolak oleh Tuhan. Makanya sedemikian rupa kita siapkan diri kita untuk persembahan yang mau harum di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan, dia tidak berkata, setiap minggu berapa persembahan tadi? Setiap minggu berapa korban untuk pembangunanmu? Apa yang kau buat di rumah Tuhan? Tidak. Dia akan tanya, sudahkah engkau lakukan firman yang sudah kusampaikan kepada? Kalau tidak, dikatakan, enyala dari hadapan. Kita tidak mau demikian. Katakan amin. Tapi Ibu Pendeta, apakah tidak perlu persembahan? Apakah tidak perlu korban binatang? Perlu. Saya sudah katakan dari awal, kalau tubuh kita yang paling berharga kita serahkan sama Tuhan, apalagi yang lainnya, pasti kita tidak kikir sama Tuhan. Karena yang paling berharga Tuhan korbankan kepada saudara. Apalagi yang kita punya, kita mampu berkorban untuk Tuhan. Katakan amin. Apakah saudara diberkati? Amen. Apakah saudara diberkati? Amen. Haleluya. Jadi hargai Allah melalui persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, dan kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita menjaga hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus, buatan tangan Tuhan sendiri. Jangan cemarkan tubuh saudara dengan hal-hal yang tidak memberi keuntungan kepada saudara, malah memberikan rugi kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari. Pujian dan syukur naikkan padamu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ketika engkau selalu mengeluh kepada Tuhan, itu artinya engkau tidak menghargai pemberian Tuhan. Ketika engkau tidak menghargai sesama, itu artinya saudara tidak menghargai tubuh yang diberikan Tuhan kepada saudara. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pujian dan syukur. Kita nyanyikan pujian kita dengan segenap hati kita. Pujian dan syukurku
hatiku bersembahlah. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua anugerah bukan karena kekuatan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Kami hargai Kau sudah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa, ku apa dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya oleh anugerah bukan karena kekuatan hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persekutuan hidupku. Amin. Ku tahu hidupku ada penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan ku dalam mulia. Amin. Angkat hatimu, angkat suaramu.